pembahasan kali ini kita akan membahas terkait salah satu metode dalam analisis jaringan kerja, yaitu Program Evaluation and Review Technique. Sebagaimana yang telah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa analisis jaringan kerja berhubungan erat dengan manajemen proyek. Oleh karenanya, analisis jaringan kerja bertujuan agar perencanaan dan pengawasan semua aktivitas pada proyek dapat dilakukan secara sistematis sehingga dapat diperoleh efisiensi kerja. Adapun untuk jenis dari analisis kerja tersebut diantaranya, pertama critical path method, yang kedua program evaluation and review technique. Nah, yang pertama telah kita bahas tentang CPM pada video sebelumnya, dan video kali ini kita khususkan untuk pembahasan program evaluation and review technique. Pada program evaluation and review technique ini, kita memperkirakan waktu pengerjaan untuk sebuah proyek dengan cara kemungkinan. Artinya, waktu pengerjaan proyek tersebut tidak dapat kita tentukan secara pasti. Dalam CPM, estimasi untuk tiap aktivitas berupa nilai tunggal. Sedangkan dalam PERT akan ada 3 jenis waktu estimasi. Yang pertama adalah waktu optimis. Artinya, waktu terpendek untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Yang kedua adalah waktu normal. Artinya, waktu yang sesuai jadwal untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Dan yang ketiga adalah waktu pesimis ya. Jadi waktu terlama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi ada berupa waktu terpendek, waktu normalnya, dan waktu terlamanya. Nah, untuk setiap estimasi waktu memiliki simbol masing-masing. Untuk waktu pesimis disimbolkan dengan A, kemudian waktu normal disimbolkan dengan M, dan waktu pesimis disimbolkan dengan B. Karena pada PERT ada 3 estimasi waktu, maka kita menggunakan 2 buah rumus. Yang pertama adalah rumus menentukan rata-rata atau waktu yang diperkirakan, yaitu rumusnya adalah A ditambah 4M tambah B per 6 ya. Dan yang kedua yaitu rumus untuk menghitung varians, yaitu kuadrat dari B dikurang A per 6. Semakin kecil varians menunjukkan semakin pasti suatu kegiatan dapat diselesaikan. Jadi pada tabel proyek dengan PERT nanti akan ada beberapa kolom ya. Seperti biasa akan ada kolom aktivitas, kemudian akan ada kolom pendahulu, dan akan ada kolom waktu. Dimana nanti untuk waktunya akan ada 3 buah kolom, yaitu waktu optimisnya, waktu normalnya, dan waktu pesimisnya. Kemudian kita perlu menambahkan 2 buah kolom, yaitu kolom rata-rata dan kolom varians. Berikut ini juga merupakan rumus-rumus yang dapat dijadikan catatan untuk PERT. Baik, mari kita lakukan pembahasan lebih dalam terkait program evaluation and review technique melalui satu contoh masalah. Sebelum kita melakukan pembahasan terhadap proyek ini, pertama kita pastikan dulu bahwa memang proyek X ini tepat dikerjakan dengan program evaluation and review technique, yaitu dengan cara memperhatikan kolom waktunya, di mana pada proyek X ini terdapat 3 kolom waktu. Yang pertama adalah waktu tercepat, atau istilahnya juga waktu optimis, kemudian ada kolom waktu normal, dan ada kolom waktu terlama, atau juga disebut dengan waktu pesimis. Karena memiliki 3 kolom waktu inilah, maka benar memang proyek X ini tepat diselesaikan dengan program evaluation and review technique. Nah, bila kita perhatikan perbedaannya dengan proyek yang dikerjakan dengan CPM, yaitu pada video sebelumnya telah kita bahas proyek dengan CPM. Nah, proyek dengan CPM hanya memiliki 1 kolom waktu, sedangkan proyek dengan PERT memiliki 3 kolom waktu. Paham ya? Nah, sebagaimana telah kita bahas di depan, proyek yang dikerjakan dengan program evaluation and review technique memerlukan 2 tambahan kolom. Yang pertama adalah kolom untuk rata-rata waktu yang diperkirakan, dan yang kedua adalah kolom untuk varians. Oleh karenanya, sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut, kita akan menambahkan kolom untuk rata-rata waktu yang diperkirakan dan kolom untuk varians.
Sebelumnya kita ingat bahwa untuk menentukan rata-rata waktu yang diperkirakan, kita menggunakan rumus yaitu A ditambah 4M ditambah B per 6. Sedangkan untuk varians, kita menggunakan rumus B dikurang A per 6 dikuadratkan. Di mana untuk A itu adalah waktu tercepat, kemudian untuk M adalah waktu normal, dan untuk B adalah waktu terlama. Kita tinggal menggunakan rumus ini berdasarkan durasi waktu yang telah kita peroleh, sehingga akan kita dapatkan sebagai berikut. Baik, kita telah menambahkan kolom untuk rata-rata waktu yang diperkirakan atau juga disebut dengan expected duration, kemudian juga kolom untuk variance. Sekarang kita melakukan perhitungan berdasarkan rumus ini untuk mengisi kolom ini. Yang pertama kita coba untuk yang aktivitas A ya. Aktivitas A tercepatnya 5, normalnya 6 dan terlamanya 7. Berdasarkan rumus ini ya kita masukkan berarti A-nya 5 ditambah 4M ya, ditambah 4M berarti 4 dikali 6. Oke, ditambah dengan B nya berarti 7 per 6 ya. 5 ditambah 4 kali 6 24 berarti 29 ditambah 7 36 dibagi 6 ya. Di 36 dibagi 6 berarti dapat 6. Oke. Untuk yang kedua A-nya adalah 1 ya, kita buat di sini 1 kemudian ditambah 4 dikali 3 kemudian B-nya 5 ya, dibagi 6. 1 ditambah 12 13 ditambah 5 berarti 18 dibagi 6. Jadi jawabannya 3. Oke. Begitu seterusnya kita melakukan perhitungan untuk mendapatkan expected duration atau rata-rata waktu yang diperkirakan dengan menggunakan rumus ini ya. Yang untuk aktivitas A didapatkan 6 dan untuk aktivitas B didapatkan 3, begitu untuk seterusnya. Sekarang kita coba untuk mencari varians untuk aktivitas A, yaitu rumusnya B dikurang A per 6 dikuadratkan. Ya, untuk A berarti B-nya adalah 7 dan A-nya adalah 5. Berarti 7 dikurang 5 per 6 dikuadratkan. Oke, 7 dikurang 5 berarti 2 per 6. 2 per 6 berarti 1/3 dikuadratkan. Itu nanti dicari hasilnya adalah 0,11. Oke. Nah, untuk yang kedua aktivitas B ya. B dikurang A berarti B-nya adalah 5 dan A-nya 1 ya. 5 dikurang 1 per 6 dikuadratkan. Nah, nanti kalau kalian cari itu akan mendapatkan hasilnya yaitu 0,44 ya. Begitu untuk seterusnya, sehingga bila kita teruskan akan kita peroleh hasil sebagai berikut ini. Nah, jadi kolom-kolom ini kita dapatkan setelah kita melakukan perhitungan dengan rumus ini. Jadi sengaja saya lingkarkan untuk hasilnya karena ini sebagai tanda bahwa angka-angka yang didapatkan berdasarkan perhitungan ini. Jadi saya sarankan untuk kalian dalam catatan silakan tulis lengkap dengan kalian memberikan space-nya sehingga nanti kalian dapat menuliskan secara rinci untuk setiap perhitungannya ya. Oke, setelah kita mendapatkan kolom tambahan untuk rata-rata waktu yang diperkirakan dan kolom variance, kita akan melanjutkan sesuai dengan perintah soalnya. Pertama kita diminta untuk menentukan jaringan kerjanya. Oke. Nah, dalam menentukan jaringan kerja baik itu untuk CPM atau untuk PERT itu sama. Ya, mari kita buat jaringan kerja untuk proyek X. Nah, pada video sebelumnya saya telah membuat pembahasan terkait cara-cara dalam membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritisnya. Kalian bisa cek kembali cara-cara apa saja yang dapat kita gunakan dalam membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritisnya. Nah, pada proyek ini aktivitas pertama adalah A, tidak memiliki pendahulu. Ya, kemudian B juga tidak memiliki pendahulu dan C juga tidak memiliki pendahulu. Nah, sebelum kita membuat jaringan kerjanya, coba kita pahami bersama. Artinya A tidak memiliki pendahulu, berarti A ini bisa kita lakukan tanpa kita menunggu suatu aktivitas lain selesai. Nah, yang memiliki pendahulu misalnya aktivitas D memiliki pendahulu A. Artinya aktivitas D bisa kita kerjakan apabila aktivitas A telah selesai dilaksanakan. Begitu juga misalnya untuk aktivitas H memiliki pendahulu E dan F. Artinya aktivitas H bisa kita kerjakan apabila aktivitas E dan F telah selesai kita laksanakan.
Paham ya? Kita mulai untuk membuat jaringan kerja untuk proyek X ya. Kita mulai dengan aktivitas pertama yaitu aktivitas A. Nah, langkah pertama yaitu kita membuat lingkaran kecil atau node ya. Kemudian untuk menyatakan suatu aktivitas dinyatakan dengan anak panah, berarti kita menarik anak panah dari satu. Nah, misalnya kita arahkan ke sini. Oke, berarti ini adalah aktivitas pertama A. Kemudian kita tuliskan durasi waktunya. Nah, durasi waktu di sini kan ada beberapa kolom ya, ada beberapa kolom. Nah, yang kita tuliskan adalah waktu yang telah kita hitung, rata-rata waktu yang diperkirakan. Berarti untuk A itu 6 ya. Oke, kita tuliskan dalam 6 minggu. Oke, berarti sekarang kita punya lingkaran yang kedua. Kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas B. Tidak memiliki pendahulu, durasi waktunya tadi kita peroleh 3 minggu. Oke ya. Tidak memiliki pendahulu berarti kita mulai lagi dari lingkaran pertama. Tarik anak panah misalnya ke sini. Oke. Berarti sekarang kita memiliki lingkaran yang ketiga. Ya. Berarti ini adalah aktivitas B dengan durasi waktunya 3 minggu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk aktivitas C. Juga tidak memiliki pendahulu. Kemudian waktunya adalah 4 minggu. Tidak memiliki pendahulu berarti mulai lagi nih dari 1, dari lingkaran pertama. Ya, oke. Ini adalah aktivitas C ya. Durasi waktu C adalah 4 minggu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk aktivitas D. Pendahulunya adalah A. Nah, kita perhatikan untuk D, apakah dia juga menjadi pendahulu? Ternyata dia menjadi pendahulu. Karena dia sendiri, berarti kita bebas menentukan kemana arah anak panahnya. Oke, pendahulunya adalah A dengan durasi waktunya adalah 2 minggu. Pendahulunya A berarti kita bergerak dari lingkaran kedua. Ya, kita arahkan misalnya ke sini. Ini adalah lingkaran yang kelima. Ingat, ini adalah membuat jaringan kerja, kita tidak mempermasalahkan besar kecilnya lingkarannya atau pendek panjangnya anak panahnya. Oke, ini adalah D, durasi waktunya adalah 2 minggu. Kemudian kita lanjutkan untuk aktivitas E ya. E pendahulunya adalah B. Oke, kita perhatikan ternyata E dan F nanti bersama-sama menjadi pendahulu untuk H. Sedangkan F belum kita buat, berarti kita masih bebas menentukan E ke arah mana ya. Berarti nanti untuk E dan F harus bersatu pada lingkaran yang sama. Karena F belum kita tentukan, belum kita buat, berarti sekarang E masih bebas kita menentukan ke arah mana. Oke, durasi untuk E adalah 3 minggu. Dia berangkat dari B karena pendahuluannya adalah B. Kita tarik anak panah dari B, misalnya ke sini ya. Nah, berarti sekarang ada lingkaran yang ke-6. Nah, ini adalah aktivitas E. Durasi waktu untuk aktivitas E tadi adalah 3 minggu. Nah, oke, selanjutnya yaitu aktivitas F ya. Aktivitas F pendahulunya adalah C. Kemudian durasi waktunya adalah 5 minggu. Kita perhatikan di sini E dan F bersama-sama menjadi pendahulu untuk H, artinya E dan F ini harus bermuara pada lingkaran yang sama. Tadi untuk E telah kita muarakan pada lingkaran ke-6, berarti F juga harus bermuara pada lingkaran ke-6. Pendahulunya adalah C, berarti anak panahnya dari sini menuju ke lingkaran ke-6. Nah, ini adalah F. Tadi durasi waktunya adalah 5 minggu. Oke, kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas G. Pendahulunya adalah C dan durasi waktunya adalah 3 minggu. Dan kita perhatikan ternyata G juga menjadi pendahulu untuk aktivitas C yaitu bersama dengan H, ya kan? Karena H belum kita buat, berarti sekarang kita masih bebas menentukan kemana anak panah untuk G. Oke, kita buat ya, pendahulunya adalah C. Oke, C berada di sini. Tarik anak panah dari C, misalnya ke sini.
Berarti sekarang kita punya lingkaran yang ke-7. Nah, ini adalah G. Dengan durasi waktu G adalah 3 minggu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas H. Untuk aktivitas H, pendahulunya adalah E dan F. Dan durasi waktunya adalah 5 minggu, ya. Berarti pendahulunya E dan F, berarti kita bergerak dari lingkaran ke-6. Kita perhatikan ternyata tadi H bersama G itu menjadi pendahulu untuk J. Artinya H dan G ini harus bersatu pada lingkaran yang sama. Nah, tadi kita telah menyatukan untuk G pada lingkaran ke-7. Artinya H juga harus ke lingkaran ke-7. Sedangkan pendahulunya adalah E dan F, berarti kita bergerak dari lingkaran ke-6 menuju lingkaran ke-7. Nah, inilah H dengan durasi waktu 5 minggu. Aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas I, memiliki pendahulu adalah D, kemudian durasi waktunya adalah 5 minggu. Oke, kita perhatikan di sini I tidak menjadi pendahulu untuk aktivitas selanjutnya. Pendahulunya adalah D, berarti kita bergerak dari lingkaran ke-5, ya. Misalnya kita tarik anak panah ke sini. Oke. Berarti ini adalah lingkaran ke-8. Dan ini adalah aktivitas I. Durasinya adalah 5 minggu. Dan untuk yang terakhir adalah aktivitas J. Pendahulunya adalah H dan G, ya. Pendahulunya adalah H dan G, kemudian durasi waktunya 3 minggu. H dan G, ya. Ini H, ini G, berarti kita bergerak dari lingkaran ke-7. Nah, karena ini merupakan aktivitas terakhir, berarti kita muarakan pada lingkaran terakhir, yaitu lingkaran ke-8. Oke. Pendahulunya H dan G, berarti dari sini tarik anak panah menuju lingkaran terakhir. Berarti ini adalah aktivitas J dengan durasi waktu 3 minggu. Nah, inilah jaringan kerja yang terbentuk dari proyek X, ya. Selanjutnya, kita menentukan jalur kritisnya. Setelah menentukan jalur kritisnya, karena tadi saya di awal bahwa pada pembahasan ini saya ingin menggunakan cara ketiga. Yang lupa silakan dilihat videonya terkait cara-cara dalam menentukan jaringan kerja dan menentukan jalur kritis. Jadi ada beberapa cara. Sekarang kita gunakan cara ketiga, ya. Berdasarkan jaringan kerja ini, ternyata kita bergerak dari lingkaran pertama ke lingkaran ke-8 itu memiliki beberapa alternatif, ya. Nah, kita tuliskan alternatif yang kita punyai. Untuk pertama, kita bergerak dari A, kemudian kita berjalan ke D, kemudian ke I, ya. Berarti kita telah sampai ke lingkaran terakhir. Atau kita startnya dari B, kemudian kita ke E, ke H, ke J, begitu. Oke, kita tulis untuk yang pertama, kita pakai jalur A, ya. Dari A, kemudian kita ke D, kemudian kita ke I, ya. Berarti kita selesai. Untuk alternatif yang kedua, jalurnya itu kita pakai B, kemudian kita ke E, nah, kemudian kita ke H, dan ke H, kemudian kita ke J. Oke. Alternatif yang ketiga kita pakai startnya C. Nah, sekarang kita punya dua lagi jalur. Kita pakai F, ya. Yang pertama F. Kemudian dari F kita ke H dan kita ke C. Yang terakhir nih, alternatifnya kita juga pakai C. Kemudian dari C kita pakainya jalan G. Kemudian ke C. Nah, gimana durasi waktunya untuk masing-masing jalur? Kita tinggal memasukkan durasinya. Untuk A itu 6 minggu, kemudian tambah D itu 2 minggu, dan I itu 5 minggu. Oke, untuk B itu 3 minggu, ya. Kemudian untuk E 3 minggu, dan untuk H 5 minggu, sedangkan J 3 minggu. Untuk C 4 minggu, kemudian F 5 minggu, kemudian H 5 minggu, dan J 3 minggu. Dan untuk terakhir yaitu C 4 minggu, kemudian K 3 minggu, dan J
3 minggu ya. Durasi waktunya sebagaimana yang telah kita cantumkan pada jaringan kerja. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan hasil durasi waktu untuk tiap jalur. 6 ditambah 2, 8 ditambah 5 berarti 13 minggu. Kemudian untuk jalur kedua 3 ditambah 3, 6 ditambah 5, 11 ditambah 3 berarti 14. Nah, selanjutnya 4 ditambah 5, 9 ditambah 5, 14 ditambah 3, 17. Dan yang terakhir berarti 4 ditambah 3, 7 ditambah 3, 10. Nah, sama seperti pada CPM, apabila kita menggunakan cara ini, maka cara menyimpulkan jalur mana yang disebut dengan jalur kritisnya yaitu berdasarkan hasil yang terbesar. Hasil terbesarnya adalah 17. Nah, berarti kita dapatkan jalurnya yaitu CFHJ. Ya, jadi dalam membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritis pada program evaluation and review teknik atau PERS itu memakai prinsip yang sama dengan membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritis untuk CPM. Hanya saja untuk PERS kita akan menambahkan kolom ini berdasarkan rumus yang ada. Selanjutnya, coba kita hitung untuk pertanyaan ini, yaitu kemungkinan untuk menyelesaikan proyek X dengan durasi 19 minggu. Yang kita dapatkan dari jalur kritis tadi bahwa rata-rata waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan proyek X adalah 17 minggu. Sekarang kita ingin menentukan kemungkinan untuk menyelesaikan proyek X 19 minggu. Ya. Sebenarnya tadi sudah ada rumusnya di depan, kita bahas rumusnya sebagai berikut. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan, yaitu durasi yang ditanyakan dikurang waktu penyelesaian yang diharapkan dibagi dengan S, di mana S adalah akar dari varians proyek. Nah, pertama, durasi yang ditanyakan di sini adalah 19 minggu. Oke, 19. Kemudian waktu penyelesaian yang diharapkan tadi adalah 17 minggu. Oke, sekarang S belum kita ketahui, berarti kita tentukan terlebih dahulu. S adalah, ya, kita perhatikan varians proyek. Tadi proyek kita jalurnya yaitu CFHJ. Nah, kita perhatikan untuk C, varians C adalah 1. Ya, tadi kan kita adalah CFHJ. Ini varians untuk C, kemudian ini varians untuk F, dan ini varians untuk H, dan ini varians untuk J. Berarti sekarang kita jumlahkan variansnya. 1 ditambah dengan 1,77 ditambah 1 dan ditambah 1. Di akar dari, ya, 1 ditambah 1 sama 1 sama 1,7 tambah 7 berarti 4,77. Oke, kita coba, berarti 4,77 berarti 2,18. Oke, berarti 2,18 kita masukkan ke sini, 2,18. Berarti ini 19 dikurang 17 berarti 2, jadi 0,92. Nah, biasanya ini kita tidak membuatnya seperti ini, tapi kita menuliskannya dalam bentuk persen, yaitu dengan menggunakan tabel berikut ini. Jadi kita menggunakan tabel ini dalam menentukan berapa persen yang kita dapatkan dari kemungkinan tadi, yaitu kita temukan tadi adalah 0,92 ya. Cari yang di sebelah kirinya ini, yang angka Z-nya ya. Kita perhatikan ini angka Z-nya itu 0,9. Cari yang 0,9. Oke, kita temukan 0,9 ini ya. Kemudian kita 0,92, berarti lihat di atasnya. Berarti kita temukan ini. Nah, kita membuatnya dalam bentuk persen. Berarti ini kalau dijadikan persen, maka jadinya itu 82,12% ya. Jadi, kemungkinan untuk menyelesaikan proyek X yang selama 19 minggu adalah 82,12%. Nah, demikianlah pembahasan untuk program evaluation and review teknik. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Like, komen, dan silakan share kepada teman-teman kalian sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain.